Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kabar yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu mencintai dunia atau mencintai dunia secara berlebihan merupakan salah satu dari penyakit hati. Nah, dalam membahas mengenai ashabu shimal, yaitu orang-orang atau golongan tangan kiri, Allah SWT menyebutkan bahwa salah satu masalah mereka adalah hubud dunia, atau mencintai dunia secara berlebihan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik penjagaan kagari yang dirahmati Allah, insya Allah kita lanjutkan kajian surat Al-Waqiah, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bagian di mana Allah SWT membahas mengenai ashabu shimal, atau golongan yang menerima amal perbuatan mereka di hari akhir nanti dengan tangan kiri, ya, yaitu tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Semoga Allah SWT melindungi kita dari atau dijauhkan, melindungi kita agar dijauhkan dari golongan tersebut, insya Allah. Nah, insya Allah kita mulai kajian kita dimulai dari ayat ke-41, ya. Ayatnya berbunyi pada auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabu shimali ma ashabu shimal. Ya, jadi seperti biasa ya, ayatnya ini diawali dengan pola kalimat yang seperti itu. Golongan tangan kiri, apa golongan tangan kiri itu? Nah, kalimat ini mungkin dalam konteks bahasa sekarang, misalnya kita menyebutkan, ya, sekarang sedang Piala Dunia misalnya, Cristiano Ronaldo adalah Cristiano Ronaldo. Jadi kalau kita menggunakan kata yang diulang seperti ini, artinya orang itu tahu, semua orang itu tahu. Kalau ashabul yamin dahulu, orang-orang tahu kelebihannya atau keutamaannya. Kalau ashabul shimal ini, Allah SWT seolah-olah menyatakan ashabul shimal betapa buruknya mereka. Orang-orang sudah seperti tahu betapa buruknya atau berapa hinanya mereka, tempat kembali mereka, yaitu neraka. Ya, itu artinya atau maksudnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan pola kalimat seperti ini. Wa ashabu shimal ma ashabu shimal. Ya. Nah, di sini berikutnya Allah SWT menjelaskan mereka mereka berada di dalam tiupan angin yang sangat panas, scorching wind, ya, dalam bahasa Inggris. Tiupan angin yang sangat panas dan air yang sangat panas juga yang membuat kulit mereka terkupas, ya. Nah, bayangkan inilah kondisi dunia, kondisi neraka. Nah, tentunya ini disampaikan oleh Allah sebagai insentif bagi kita agar kita tidak mau masuk ke neraka. Bayangkan pada saat kita biasanya ingin mendapatkan angin yang sepoi-sepoi, ya, kalau kita ingin mendekat kepada angin tentunya ingin mendapat angin yang sejuk, tetapi ini malah angin yang sangat panas yang membakar, ya. Kemudian air, tentunya kalau kita ingin mendapatkan air kita ingin melegakan dahaga kita, dan ini bukannya melegakan dahaga tetapi malah mengupas kulit kita, ya. Jadi di neraka itu sangat bertolak belakang sekali. Apa yang biasa kita inginkan dengan baik malah yang didapat malah yang buruk. Angin bukannya sepoi-sepoi sejuk, malah panas. Air bukannya menyegarkan, malah mengupas kulit kita, saking panasnya. Ya. Nauzubillahimindzalik. Kemudian mereka juga berada di antara bayangan atau shade, ya, yang kelam, ya, yang gelap, yang berasal dari asap yang hitam. Ya. Kemudian yang dimana asap tersebut tidak dingin dan tidak juga menyegar, tidak juga tidak juga menyejukkan, ya. Jadi kalau misalnya ashabul yamin dahulu mereka ada dalam kanopi, ya, di surga ini yang sangat sejuk, menyejukkan mereka, ya, sejuk dan juga tidak dingin tapi tidak terlalu dingin, sangat sejuk, ya. Tapi di sini kanopi itu atau shade itu sangat
tidak menyejukkan sama sekali, ya, dan juga tidak menyegarkan, ya. Jadi berasal dari asap, ya. Jadi tentunya kita pun tidak mau, ya, dalam suasana seperti itu tadi, ya. Jadi tadi kita sebutkan bahwa mereka berada di dalam angin yang panas, air yang panas, kemudian ada seperti kanopi yang tidak menyejukkan, ya. Nah, tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu di akhirat nanti kan, bagi mereka di neraka. Tapi mereka ini di dunia ini hidup dalam luxury, dalam kemewahan. Yang disebutkan. Mereka hidup di dunia ini dalam kemewahan. Nah, tentunya ini tidak berarti bahwasanya siapa yang berada di neraka jahanam itu semua orang-orang yang kaya di dunia ini. Tentunya bukan itu maksudnya, ya. Maksudnya adalah banyak di antara mereka yang hidup di neraka nanti adalah orang-orang yang kaya berada di dunia ini. Kenapa? Ya, karena biasanya dengan kekayaan atau kemewahan orang-orang cenderung lupa akan Tuhannya. Ya, jadi bukan berarti hanya orang kaya yang ada di neraka jahanam tadi, tetapi banyak yang ada di neraka tadi adalah orang-orang yang hidup bermewah-mewahan, orang-orang kaya yang ada di dunia, karena kekayaan itu dapat melalaikan manusia, membuat mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah maksudnya. Mereka hidup di dunia dalam kemewahan dan mereka pun selalu berbuat constantly, ya, nauzubillah min dzalik, berbuat kesalahan, berdosa. Jadi dosanya itu secara konstan, seolah tidak pernah berhenti. Apapun yang mereka lakukan di dunia ini, berdosa, berdosa, berdosa. Walaupun perbuatannya seperti baik dari luar, tetapi niatnya pun buruk. Ya. Dan mereka disinilah kuncinya juga, mereka berkata, ya, apabila kami mati dan menjadi debu dan tulang belulang, apakah Allah SWT akan membangkitkan kami? Dengan kata lain, mereka tidak percaya akan hari akhir. Ya, jadi salah satu problem yang tadi kita sebutkan, Ashabus Shimal ini satu hubbud dunia, mereka terlalu cinta dunia, mereka hidup bermewah-mewahan dan constantly berbuat dosa di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah mereka tidak percaya akan hari akhir. Tentunya ini merupakan konsekuensi. Kalau mereka tidak percaya dengan hari akhir, tidak percaya bahwa mereka akan ditanya akan segala amal perbuatan mereka, mereka akan lengah di dunia ini. Ya, buat apa kita menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama? Kan kami tidak percaya akan adanya hari yang di mana kita akan memberikan pertanggungjawaban. Ya, jadi itulah, ya, dua serangkai dari problema Ashabus Shimal ini. Pertama, hubud dunia, dan hubud dunia itu karena juga diakibatkan oleh hal yang kedua, yaitu tidak percaya akan hari akhir, tidak percaya akan hari di mana apapun yang mereka lakukan di dunia ini akan dipertanyakan. Jadi itulah, mereka tidak percaya bahwa mereka akan dibangkitkan bersama bapak-bapak mereka, forefathers mereka, nenek moyang mereka. Nah, itu salah satu penjelasan dari kondisi Ashabus Shimal, orang-orang yang menerima amal perbuatan mereka di tangan kiri di hari akhir nanti, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Nah, ini dari tafsir yang umumnya, tafsir harfiahnya. Bagaimana tafsir hiasan dari Syekh Ahmad Ibn Ajibah ini? Ya, nah, yang pertama tadi, ya, apa maksudnya toxic fume, asap beracun tadi, ya, yang mereka hirup di neraka. Toxic fume atau asap beracun ini arti kiasannya adalah kebodohan mereka dan kelengahan mereka dan jauhnya mereka dari Allah. Ya, jadi mereka itu ignorant, kemudian distance dari Allah. Itulah arti kiasan dari toxic fume atau asap yang beracun tersebut. Ya, jadi mereka tuh
tidak akhirnya artinya ya, apa namanya, seperti jahiliyah ya di masa sekarang, tapi jahiliyah ya, dan jauh dari Allah. Itu toxic film itu tersebutnya. Kemudian bagaimana dengan air yang panas tadi yang mengikis atau mengupas kulit mereka? Itu arti kiasannya adalah kehidupan di dunia ini, di mana mereka tidak pernah puas. Ya, minum air harusnya segar, kemudian alhamdulillah segar. Tapi kalau airnya seperti air laut atau air yang panas, setiap diminum bukannya segar, tapi malah terus ingin minum. Apalagi ini haus, pengen minum kulit terkelupas. Tapi tetap haus, pengen minum lagi kulit terkelupas. Jadi itulah seperti kehidupan dunia. Sepertinya enak kita di dunia ini, tapi realitanya di akhirat nanti apa yang dinikmati itu sebetulnya tidak enak. Ya, jadi dalam Al-Quran hidup di dunia itu seperti tipuan atau seperti sandiwara, seperti itulah. Ya, seperti kita di sini seperti enak, padahal apa yang kita rasakan enak itu hanya luarnya saja, nanti di dalamnya realitasnya di akhirat nanti tidak enak. Ya, itulah scalding water. Ya, mereka seperti menikmati kehidupan mereka ya tadi disebutkan bermewah-mewahan, tetapi di akhirat nanti sebetulnya hal itu tidak enak bagi mereka. Kemudian bagaimana dengan kanopi dari asap tadi ya yang gelap tadi? Itu adalah seperti dalam kegelapan. Kenapa dalam kegelapan mereka di dunia ini? Karena mereka terlalu dalam beragama ini merasa atau menjudge berdasarkan apa yang enak di mereka, ya, self direction dalam bahasa Inggris. Jadi semuanya itu mereka tidak membaca Al-Quran, kemudian mencoba bertanya apa artinya kepada para ulama, kemudian belajar mencari bagian lain dari buku-buku yang mereka pelajari, bukan begitu, tapi mencoba dengan akal mereka memahami Al-Quran tersebut, ya, self direction, ya. Kemudian memilih, kalau yang enak mereka lakukan, kalau yang tidak enak mereka tidak lakukan, pilih-pilih, ya, self direction dan self choice, ya, itulah. Jadi di sini shade of smoke ini, jadi kanopi yang gelap ini seolah-olah memberikan kegelapan mereka di dunia ini, karena mereka atau kondisi mereka di dunia ini dalam kegelapan karena mereka selalu mencoba memahami Al-Quran itu dengan standar mereka, bukan dengan standar yang telah diajarkan oleh para ulama yang memiliki sanad terhadap Rasulullah SAW. Jadi itu maksudnya dengan kanopi asap yang gelap tadi. Ya. Dan tentunya hal yang demikian itu bagi mereka tidak refreshing, ya, tidak menyejukkan dunia itu. Mereka selalu gundah karena mereka selalu mencari-cari, bukannya tawadu kemudian belajar, tapi selalu mencari-cari sendiri artinya, dan artinya bingung sendiri, mencari-cari standar sendiri. Kalau membaca diberitahu sesuatu yang tidak enak di hati mereka, walaupun itu benar, mereka terus mencari-cari alasan supaya dapat memahami ayat tersebut sesuai keinginan mereka atau leave it all together, meninggalkannya. Ya, itu maksudnya tadi ya, kanopi hitam yang gelap yang tidak menyejukkan mereka. Ya. Kemudian bagaimana dengan kondisi mereka di akhirat nanti yang menyebutkan bahwasannya pada saat mereka di dunia ini menyatakan bahwa di akhirat nanti mereka tidak percaya akan ada hari akhirat nanti. Bagaimana itu maksudnya? Dalam hal ini arti kiasannya adalah ada orang-orang yang tidak percaya ya, bahwasanya di dunia ini ada orang-orang, ada guru-guru, ada wali-wali Allah yang dapat membimbing ke jalan Allah. Ya, mereka selalu mencarinya sendiri, ya, tidak mau belajar. Ya, Islam ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi sunnah. Apa artinya sunnah? Mengikuti contoh para nabi yang diturunkan dari Nabi kepada para ulama, para sahabat, para tabiin, para ulama
yang memiliki all the way terhadap Rasulullah SAW. Sunnah, mengikuti cara mereka, bukan berdasarkan akal kita. Akal kita digunakan untuk mempelajari apa ilmu-ilmu ataupun ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu akidah dan ilmu-ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafs, ya, karena perlu kekuatan akal kita untuk memahaminya. Tetapi ajarannya adalah ajaran yang sudah disampaikan oleh Nabi kepada sahabat, kepada tabi'in dan juga para ulama salaf. Ya, para ulama yang memiliki sanad terhadap Rasulullah SAW. Oke, Ahlussunnah wal Jamaah. Apa artinya wal Jamaah? Artinya jamaah atau berkonsensus. Ya, karena ada hal-hal yang Allah SWT sengaja supaya ada dinamika di antara kita, ada konsensus. Oke, jadi itulah artinya bahwa mereka ini arti kiasan dari mereka tidak percaya akan adanya hari akhir itu adalah mereka tidak percaya bahwasanya ada yang dapat membimbing mereka. Dan ini sebetulnya ada juga ya di antara orang-orang yang tersesat itu yang kalau ditanya sebetulnya sudah putus asa ya akan adanya jalan Allah. Mereka bisa bunuh diri atau tidak bunuh diri tetapi selalu menjauhi agama. Putus asa. Tidak mungkin mereka kalau mereka melakukan kesalahan tapi mereka tidak percaya akan adanya taubah. Mereka putus asa, ada yang bunuh diri, ada yang mencelakakan orang lain, ada juga yang terus berdosa dalam hidupnya. Semoga Allah SWT melindungi kita dari kondisi seperti itu. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian mata Allah, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan sebagian lagi dari penjelasan mengenai ashabus shimal ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.